Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas select multi tabel ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kita belajar menggali informasi dari satu tabel. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar menggali informasi dari beberapa tabel. Karena data yang disimpan di database, kadang-kadang kita memerlukan penggalian informasi dari beberapa tabel. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, untuk studi kasusnya kita menggunakan database Northwind ya. Nah, jadi ini database Northwind yang Anda gunakan untuk praktikum, untuk belajar ya. Jadi di sini ada tabel, kemudian ada relationship ya. Jadi ada relasi atau ada tabel, ada relationship di sini. Ya. Nah, di sini ada tabel supplier ya. Saya perbesar sedikit. Oke. Di sini ada tabel supplier, ada tabel produk ya. Nah, mungkin ada yang bisa membantu kenapa kok tabel supplier itu dipisah dengan tabel produk. Silakan. Kurang jelas suaranya barusan agak terputus. Mungkin yang lain bisa membantu. Permisi Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Silakan. Saya ingin mencoba menjawab. Ya. Kenapa tabel suppliers dan tabel produk dipisah itu? Karena masing-masing tabel dari kedua tabel tersebut, baik dari suppliers dan tabel produk, memiliki primary key sendiri-sendiri. Kalau misalnya digabung, maka akan melanggar normalisasi yang nomor 2. Kalau tidak salah Pak Arief, terima kasih. Oke, terima kasih Patrick ya. Jadi tabel produk itu di sini kita mencatat data tentang produk ya di tabel produk. Nah, kalau misalnya kita nambah data baru tentang produk kan kita harus nyatet suppliernya. Misalnya di Indomaret ada Indomie ya. Suppliernya siapa? Misalnya PT Indofood ya. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mencatat atau menambahkan suatu data baru di tabel produk itu ini ya harus memasukkan ini suppliernya. Cuman kalau supplier itu dimasukkan di produk maka akan terjadi redundansi ya. Kenapa? Karena satu produsen itu bisa memiliki banyak produk kan, PT Indofood misalnya. Kalau di Indomaret ada apa? Ada Indomie, ada Indomie kuah, ada macam-macam lah, ada saus, ya. Kemudian mungkin ada roti. Sehingga kalau supplier itu kita catat di produk akan terjadi perulangan, ya. Kalau terjadi perulangan nggak boleh kan? Karena itu yang bisa menyebabkan perulangan kita pisah. Supplier sendiri, kemudian produk sendiri, ya. Bagaimana cara mengetahui produk A itu siapa suppliernya? Ada yang bisa bantu mungkin? Indomie, siapa suppliernya?
bisa bantu mungkin? Pakai apa? Pakai foreign key ya. Jadi kalau misalnya ada sebuah produk ya, kalau kita ingin tahu siapa suppliernya, nggak ditulis di tabel produk ya, di tabel supplier. Nah, di tabel produk untuk mengetahui siapa suppliernya, kita cukup apa? Mencatatnya dalam bentuk apa? Foreign key ya. Jadi seperti itu. Nah, itu makna relationship ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi data tentang produk. Jadi data yang disimpan di tabel produk itu merupakan data tentang produk ya. Data yang disimpan di tabel produk itu data tentang produk. Kemudian data yang disimpan di supplier itu data tentang supplier. Jadi siapa yang mensuplai produk tertentu ya. Mengapa data tentang supplier tidak disimpan di tabel produk? Karena akan menyebabkan perulangan. Satu supplier kan bisa banyak produk. PT Indofood di hypermarket itu ada berapa puluh barangnya, ya kan? PT ABC ada banyak. Kalau misalnya data supplier ditulis di tabel produk, ya akan terjadi perulangan. PT Indofood, PT Indofood ya. Setiap kali ada produk dari PT Indofood. Karena itu dipisah saja ya. Jelaskan kardinalitas produk supplier ya. Oke. Ada yang bisa membantu antara produk dengan supplier? Kardinalitinya apa? Relationship antara produk dan supplier. Sudah lupa semua? Padahal baru kuis. One to many, Pak. One to many, Najib. One di sisi mana, Najib? Di sisi suppliernya. Karena satu supplier itu bisa memproduksi beberapa produk. Ya, benar ya. Jadi one to many, one di sisi supplier, many di sisi produk. Ya. Oke, kita lanjutkan. Pada relationship antara produk supplier, terletak di manakah foreign key-nya? Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Silakan, Najib. Di sisi menu, Pak. Oke. Jadi benar ya yang kata Najib. Jadi foreign key itu selalu terletak di sisi menu. Ya. Jadi contoh ya. Saya memberi contoh di sini langsung aja ke nah ini PG admin ya. Maaf, barusan yang saya tampilkan itu browser apa PowerPoint ya yang barusan? PowerPoint, Pak. Oke. Saya kadang bingung dengan Zoom. Oke ya. Jadi contoh ya, saya tampilkan produk. Select bintang from products ya. Nah, kalau yang sekarang sudah browser ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini merupakan tabel-tabel isi dari tabel produk ya. Jadi satu produk itu disimpan dalam satu baris ya. Nah, sekarang kita lihat untuk produk pertama di sini ya. Produk pertama itu ID-nya 1, nama produknya Chai. Nah, di sini ada kolom supplier ID ya. Ada kolom supplier ID. Supplier ID itu menunjukkan apa? ID dari supplier untuk produk Chai ini
ya. Nah, supplier ID itu merupakan foreign key ya. Karena apa? Karena kolom supplier ID itu nilainya merujuk pada tabel yang lain ya, merujuk pada tabel yang lain. Kalau kita ingin tahu keterangan tentang suppliernya CAI, kita harus melihat di tabel apa? From apa supplier ya. Nah, gini. Kita jalankan. Nah, ini. Ada yang bisa membantu untuk produk tadi CAI? Siapakah suppliernya? Nama perusahaannya? Silakan. Specialty Biscuit. Ya, benar ya. Perusahaan siapa? Najib, Pak. Najib. Oke. Saya catat dulu. Ya, benar ya. Kenapa Najib kok specialty biskuit? Karena foreign key dari supplier ID yang ada di tabel produk itu bernilai 8, Pak. Oke, benar ya. Coba kita lihat lagi. Oke, untuk produk Ikura, ada yang bisa membantu? Supplier, nama suppliernya siapa? Nama perusahaan suppliernya? Oke, kita buka isi tabel supplier. Ya, ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Oh, izin. Silakan. Siapa duluan? Saya, Pak. Oke. Tokyo, Pak. Laili ya? Tokyo Traders, iya. Kenapa, Laili? Kok Tokyo Karena Traders? supplier ID-nya 4, Pak. Oke, ya benar ya. Seperti itu ya makna dari relationship. Oke, saya catat dulu. Laili Alfizah, ya. Apa Laili Cahyani? Laili Alfiza, Pak. Oke. Nah, benar ya. Jadi itu makna dari relationship ya. Jadi misalnya antara tabel supplier punya relationship dengan tabel produk. Ya. Kenapa kok punya relationship? Karena kalau kita menambahkan data baru di produk harus nyatet suppliernya. Ya. Sama juga misalnya dengan order dengan employee. Kenapa kok punya relationship? Karena kalau kita menambahkan data baru di order harus nyatet employee-nya. Ya. Jadi harus diingat kembali ya materi awal-awal dari suatu entity, dua entity punya relationship kalau untuk menambah salah satu data di salah satu entity itu membutuhkan pencatatan data dari entity yang lain ya. Antara employee dengan order ya butuh. Karena apa? Kalau ada order atau transaksi kan harus dicatat employee yang memprosesnya ya. Order dengan customer ada. Kenapa? Kalau ada order maka customer-nya harus dicatat ya. Nah, itu merupakan syarat ada relationship ya. Nah, relationship itu kalau dalam physical data model itu bentuknya bukan garis ya, tapi apa? Foreign key. Foreign key. Jadi Anda cari mana yang one, mana yang many. Contohnya untuk relationship antara supplier dengan produk. Yang one adalah supplier, yang many adalah produk ya. Jadi satu supplier bisa menyuplai banyak produk. Ya. Nah, foreign key itu selalu ada di bagian many. Ya. Nah, contoh employee dengan order. Ada yang bisa membantu? Cardinality-nya apa? Kemudian foreign key-nya ada di mana? Foreign antara employee dengan order. Apa cardinality-nya? Siapa yang one, siapa yang many? Saya, Pak.
Najib, silakan. Gimana, Najib? One to many, Pak. One to many, siapa yang one? One-nya itu untuk employee, many-nya itu untuk order. Karena satu employee bisa menangani beberapa orderan. Oke, seperti itu ya. Saya kadang bingung ini, yang sedang tampil yang mana. Barusan yang browsernya ya. Padahal yang saya tampilkan. Ya. PPT-nya ya. Jadi one employee, many-nya order ya. Jadi satu employee bisa memproses banyak order ya. Nah, foreign key itu selalu diletakkan di bagian many ya. Jadi di ordernya. Kalau kita lihat di sini, kita new share. Oke. Kita ke order ya. Select. Saya harap Anda memahami beneran ya. Karena berdasarkan jadwalnya, minggu depan kita sudah kuis join. Nah, jadi Anda harus memahami dengan baik materi join-nya. Nah ini ya, nah ini order. Ya. Nah di sini ada employee ID, kolom employee ID. Nah ini foreign key ya. Jadi suatu kolom tapi isinya merujuk ke tabel lain. Ya. Contoh untuk baris pertama ya, transaksi nomor 10248 yang memproses adalah employee nomor 5. Nah sekarang coba kita cari siapa namanya. Oke, siapa yang memproses? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, Laili, silakan. Siapa namanya yang proses? Buchanan, Pak. Iya, nomor 5 tadi. Ya, benar. Stephen Buchanan ya. Kenapa? Karena yang memproses adalah employee ID nomor 5 ya. Oke, sampai di sini ada yang masih lupa atau masih kurang paham mengenai relationship one to many, foreign key? Itu kan sebenarnya sudah sudah dibahas ya di materi-materi minggu sebelumnya. Anda harus, kalau materi yang join ini Anda harus paham hal-hal itu ya. Kalau enggak Anda akan kesulitan. Oke, kita lanjut ya. Jadi seringkali kita membutuhkan informasi dari beberapa tabel ya. Contoh, tampilkan nama perusahaan supplier dan nama produk yang dipasok oleh perusahaan tersebut. Ya. Oke, ada query atau bos Anda minta. Tampilkan nama produk dan nama perusahaan supplier yang dipasok oleh perusahaan tersebut. Ada yang bisa membantu? Butuh data dari tabel apa? Apakah cuma dari satu tabel saja? Mungkin saya, Pak. Silakan, Patrick. 2 tabel. Ya, tabel apa saja? Suppliers dan tabel products. Ada kenapa, 2, Pak, Patrick? Tabel suppliers dan tabel products. Oke. Karena tadi kan soalnya menampilkan nama perusahaan supplier. Berarti itu kita nanti meminta kolom company name dari tabel suppliers. Ya. Dan nama produk kita ambil dari tabel produk, yaitu product name, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, jadi benar ya. Kita nggak bisa hanya menggunakan satu tabel ya untuk menampilkan data tersebut. Ya, kenapa? Karena data yang dibutuhkan tersebar di beberapa tabel. Nama perusahaan supplier ada di suppliers, ya. Nama produk ada di products, ya. Jadi kita membutuhkan beberapa tabel. Nah, kalau kita membutuhkan beberapa tabel, bisa nggak? Bisa, ya. Jadi kita ambil satu data dari supplier, satu data dari produk, ya. Tapi ada syaratnya, yaitu tabel-tabel
ya yang kita ambil datanya itu harus punya relationship. Nah, seperti ini. Jadi kalau nggak punya relationship itu tidak bisa, ya. Seperti itu ya. Contoh, misalnya saya punya query. Tampilkan employee, nama employee, dan ID order yang pernah diproses oleh employee tersebut. Butuh berapa tabel? Yang bisa bantu mungkin? Tampilkan nama employee dan ID dari order yang diproses employee tersebut. Silakan. Apakah cukup butuh satu tabel? Kalau satu tabel, ambil yang mana? Atau beberapa tabel? Kalau beberapa tabel, ambil yang mana saja? Silakan. Satu tabel bisa 2 tabel. Satu tabel? Kita memakai 2 tabel. 2 tabel ya? 2 Kenapa? tabel. Coba dijelaskan. Kenapa kok 2 tabel? Karena kalau misalnya kita cuma pakai satu tabel, yaitu tabel orders, maka employee yang bisa kita panggil itu cuma PNK, yaitu employee ID. Ya. Tapi karena soalnya minta employee name, nama lengkapnya, maka kita butuh data dari satu tabel employees, dan ID transaksinya itu dari tabel order. Yang dibutuhkan ini 2 tabel employees dan tabel orders. Oke, terima kasih Patrick ya. Nah, sekarang bisa nggak? Boleh nggak? Gimana menurut Patrick? Bagaimana? Bisa apa nggak ngambil data dari beberapa tabel? Dari 2 tabel tersebut? Menurut Patrick? Bisa. Kenapa? Karena tabel orders itu memuat FNK dari tabel employees. Ya. Jadi ada employee ID di tabel orders. Oke, ya, punya relationship ya. Nah, terima kasih ya. Jadi memang membutuhkan beberapa tabel ya, nggak cuma satu tabel. Nama employee-nya kita ambil dari tabel employee ya. ID order-nya kita ambil dari order ya. Bisa apa enggak? Bisa. Asal apa punya relationship ya. Di sini employee itu punya relationship dengan order. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengambil data dari beberapa tabel ya. Jadi kita melakukan hal yang berkebalikan dengan ini ya, dengan normalisasi. Kalau normalisasi kita kan memisah data ya. Jadi dari satu tabel dipisah menjadi 2 tabel. Ya. Nah, karena kita membutuhkan data dari 2 tabel sekaligus, maka data yang ada di 2 tabel itu kita gabungkan menjadi 1. Ya. Kita gabungkan menjadi 1. Namanya join. Ya. Jadi proses untuk mengambil data dari 2 tabel yang punya relationship itu namanya join. Jadi secara internal seolah-olah datanya kita gabungkan kembali ya. Jadi awalnya supplier dengan produk itu terpisah ya. Nah, kita gabungkan lagi. Ya. Nah, untuk proses penggabungannya nggak bisa sembarangan. Ya. Jadi ada panduan yang harus kita ikuti ya, yaitu apa? Pada sisi one, primary key-nya itu harus cocok dengan foreign key dari tabel sisi many. Ya. Nah, seperti itu. Contoh ya. Inilah ya. Misalnya kita butuh data dari tabel produk dan supplier ya. Nah, maka 2 tabel tersebut isinya harus kita gabungkan lagi. Kita join ya. Nah, untuk join syaratnya apa? Anda cari mana yang sisi one, mana sisi many ya. Primary key di sisi one itu harus sama dengan foreign key
yang merujuk ke supplier ini. Jadi di foreign key yang ada di sisi many. Ya. Di sini sisi one-nya, primary key-nya adalah supplier ID. Ya. Terus di sisi many, foreign key-nya yang merujuk ke atau menunjuk ke supplier, itu ada supplier ID juga. Tapi di sini tidak kelihatan. Oh, ini ada supplier ID, ini foreign key ya. Dia menunjuk ke supplier. Nah, itu harus cocok ya. Jadi primary key di sisi one harus cocok dengan foreign key di sisi many ya. Oke. Misalnya kita butuh ambil data dari employee dan order ya. Yang dicocokkan itu bagian mananya? Ada yang bisa bantu? Kalau kita melakukan butuh data dari employee sekaligus butuh data dari order. Nah, itu boleh ya, karena dia punya relationship. Boleh kita join atau kita satukan. Ya. Untuk kriteria penyatuannya, bagaimana? Ada yang bisa bantu? Antara employee dengan order. Saya izin membantu, Pak. Oke, silakan Najib. Itu untuk foreign key dari order yang employee ID bisa digabungkan dengan primary key dari employees di kolom employee ID. Coba diulangi. Untuk yang employees pakai kolom apa? Employees pakai primary key-nya yaitu employee ID, sedangkan di tabel order pakai foreign key-nya yaitu apa? Employees ID. Ya, employee ID ya. Itu merupakan foreign key employee ID. Yang nilainya merujuk ke employee. Tabel ya. employees. Oke, terima kasih Najib. Misalnya saya butuh query. Saya ingin menampilkan nama customer, nama perusahaan customer, dan tanggal berapa saja customer tersebut melakukan order. Pertanyaan saya pertama, dia butuh satu tabel apa dua tabel? Oke, ada yang bisa bantu? Tampilkan nama perusahaan customer dan tanggal berapa saja customer melakukan order. Silakan. Yang bisa bantu? Dua tabel, Pak. Oke, kenapa, Patrick? Karena permintaannya kan tampilkan nama perusahaan customer. Jadi nama company name dari customer nanti akan ditampilkan. Kemudian ID transaksi berarti order ID. Kita ambil order ID itu dari tabel orders. Yang saya minta tanggal order ya. Tanggal pembeli. Oke. Berarti ya order date. Company name dari customer dan order date dari orders. Oke, terima kasih Patrick. Benar ya. Nah, jadi untuk nama perusahaan customer ya dari tabel customer, kolomnya kan di sana ya. Untuk tanggal ambilnya dari order. Ya, soalnya tanggal itu kan ada di order date ya. Nggak bisa satu tabel. Dari dua tabel. Nah, boleh nggak di-join? Boleh, karena dia punya relationship. Nah, itu syaratnya ya. Kalau nggak punya relationship, itu nggak boleh ya. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Untuk menjoin customer dengan order, patokannya pakai apa? Di tabel customer itu pakai apa? Di tabel order pakai apa? Ada yang bisa bantu? Pakai kolom apa? Sebagai patokan untuk join. Ya? Nggak ada? Customer ID, Saya Pak. Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Saya. Namanya siapa? Himawan. Himawan, silakan. Himawan. Itu, Pak, di tabel customer ngambil pakai yang customer ID.
Dan di orders juga customer ID, karena order itu mengambil dari entity customer. Oke, benar ya. Jadi di customer itu kan sisi one-nya ya. One to many, one-nya customer, many-nya order. Satu customer bisa melakukan banyak order ya. Untuk yang one Anda pakai primary key-nya ya. Kemudian untuk many-nya Anda pakai foreign key yang merujuk ke bagian one. Jadi untuk order Anda pakai kolom customer ID. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Join itu apa sih sebenarnya? Makna join itu seolah-olah menggabungkan dua tabel yang awalnya dipisah ya. Jadi misalnya tabel supplier dengan tabel produk, nah itu kan punya relationship ya. Aslinya supplier itu ya ditulis dalam produk aslinya ya. Nah, dengan menggunakan join, jadi syaratnya join itu kan punya relationship ya. Maka seolah-olah dikembalikan lagi atau digabung lagi. Ya. Nah, hasil penggabungannya itu seolah-olah menjadi satu tabel ya. Nah, berapa banyak barisnya? Barisnya itu sesuai dengan banyaknya baris yang ada di bagian many ya. Jadi yang one itu kan supplier, yang many itu produk ya. Supplier itu ada 29 baris atau 29 perusahaan ya. Kalau produk itu ada 77 baris atau 77 produk. Nah, antara supplier dengan produk ada relationship-nya ya. Buktinya apa? Di supplier di produk itu ada kolom foreign key yang merujuk ke supplier. Ya, yaitu supplier ID. Ketika digabung jumlah barisnya itu sesuai dengan jumlah baris yang ada di bagian many. Di sini many-nya kan adalah produk. Nah, jadi hasilnya adalah 77 baris. Satu baris itu satu produk hasil penggabungannya ya. Bedanya ketika sudah digabung ya, keterangan tentang supplier, perusahaan suppliernya itu menjadi lengkap. Kalau awalnya kan cuman ini aja ya. Foreign key saja. Nah, setelah digabung itu seolah-olah ada keterangannya. Supplier ID 1 perusahaannya apa ya. Supplier ID 2 perusahaannya apa. Tapi hasil gabungan atau hasil join-nya itu barisnya jumlahnya sama dengan barisnya bagian many. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kita latihan query ya. Kalau Anda memahami apa yang saya sampaikan tadi, itu insya Allah nggak sulit. Ya. Soal pertama, tampilkan nama lengkap employee, serta ID order yang pernah diproses employee tersebut, beserta tanggal terjadinya order tersebut. Oke, kita copy. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini soalnya. Tampilkan nama lengkap employee, serta ID order yang pernah diproses employee tersebut, serta tanggal terjadinya transaksi. Nah. Oke, nah kita butuh beberapa tabel ya. Jadi nama lengkap itu ada di employee ya. Kan ada first name, ada last name. Di order nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya nama lengkap. Nah ini ya, ini soalnya. Ya. Nama lengkap kita butuh menampilkan nama lengkap itu ada di tabel employee, nggak ada di tabel order. Ini ya, sini. Kemudian ID order dan tanggal order itu ada di tabel order. Nah ini kan ya, ID order ini
tanggal order date ya, ada di tabel order. Artinya kita butuh memang mengambil data dari dua tabel ya. Nah, dua tabel tersebut bisa kita join. Kenapa? Dia punya relationship ya, relationship. Ya. Kemudian employee dan order punya relationship sehingga kita bisa ambil dua-duanya. Bisa kita join ya. Untuk mendapatkan informasi dari dua tabel, kita melakukan join ya antara employee dengan order. Nah, sebagai patokan join, nah, untuk bagian one itu di sini kan employee ya. Anda menggunakan primary key ya. Kemudian untuk bagian many Anda menggunakan foreign key yang merujuk ke employee. Nah, langsung aja kita coba ya. Nah, ini ya. Oke, kita select from ya. Misalnya kita ambil dari employee ya. Nah, employees ya. Nah, nama tabelnya bisa kita beri alias employees E gitu boleh. Ya, jadi nanti ketika kita memanggil kolom-kolomnya itu menggunakan E saja boleh ya. Terus kita ambil juga data dari tabel order. Orders O. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Artinya di sini kita mengambil data dari dua tabel, yaitu employees, kita namai E, ya. Order kita namai O. Nah, itu tidak mengubah nama tabel di dalam database ya. Jadi hanya berlaku di sini saja. Kemudian syaratnya kalau kita mau menjoin adalah yang bagian one itu kita lihat primary key-nya, yang bagian many kita lihat foreign key-nya. Keduanya harus cocok ya. Nah, jadi where ya, yang bagian one itu kan E ya. E dot employee ID ya. Nah, gini. Saya agak lupa kolom-kolomnya. Employees. Kolomnya adalah employee ID. Oh, nggak usah. Nah, garis bawah ya. Ini yang bagian one ya. Kita pakai primary key-nya. Kemudian yang bagian many kita pakai foreign key-nya yang merujuk bagian one. Jadi O.employee ID. Nah, dua-duanya harus sama. Selesai. Kita berhasil menggabung atau melakukan join pada tabel employee dan order. Ya. Nanti baris yang dihasilkan itu jumlahnya sama dengan many. Ya. Yang many. Jadi sama dengan ordernya. Coba kita lihat. Ini ya. Ya, seperti ini ya. Nah, ini ya. Satu baris itu menunjukkan satu order ya. Cuman kalau yang order asli itu kolomnya untuk employee itu cuman dituliskan employee ID saja. Tapi di sini setelah di-join, nggak cuman employee ID, kita bisa membaca siapakah employee-nya. Nah, Steve Buchanan, seperti itu. Ya. Nah, ingat yang minta untuk ditampilkan itu apa? Nggak semuanya ya, ya apa? Nama lengkap, ID ordernya, dan ini ya, nama lengkap, ID ordernya, juga tanggal ordernya. Untuk nama lengkap, itu ambilnya dari employee ya, E.F name ya. First name. Nah, seperti ini ya. Kalau nama lengkap kan digabung ya. Gabungnya pakai ini. Kita kasih spasi. Terus, nah, last name.
Nah, gini ya. Nah, ini sudah keluar nama lengkapnya. Kemudian kita tampilkan juga order ID ya. Order ID ambilnya di O ya. O.order ID ya. Kita lihat kolomnya, harus benar nama kolomnya ya. Nah, order ID benar. Kemudian order date ya. O.order date. Selesai sudah. Oh, keliru. Last name does not exist. Last name, oh keliru ngetik. Nah, seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, ini ya. Jadi, Steve Buchanan melakukan atau memproses order yang nomornya 10248 pada tanggal ini ya, 4 Juni 96 ya. Misalnya saya urutkan berdasarkan employee-nya. Order by misalnya employee ID. Nah, nanti yang namanya sama akan urut. Nah, seperti ini ya. Jadi ini merupakan daftar transaksi yang diproses oleh Nancy W. Terus banyak ternyata. Masih Nancy W. Andre Fuller. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai join. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Namanya siapa? Najib Fikri, Pak. Oke. Apa yang ditanyakan? Konsep join itu tidak harus pakai komen join ya, Pak? Oh, enggak harus. Ya. Tapi saya kasih contoh pakai komen join juga ya. Nah, ini cara pertama ya. Cara kedua boleh seperti ini. Nah, hanya beda sintaks saja ya. Ini from employee A join O ya. Ini cara kedua ya. Nah, jadi untuk melakukan join kita tidak pakai where ya. Kita pakai perintah join. Maksudnya apa di sini? Kita menggunakan data dari tabel E dan juga dari tabel O. Nah, kemudian untuk penggabungannya kita menggunakan standarnya seperti yang tadi ya, sama. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang bagian one kita pakai primary key, untuk yang bagian many kita pakai foreign key-nya yang merujuk ke one-nya seperti ini. Jadi dua hal tersebut itu memberikan hasil yang sama persis. Nah, seperti ini ya. Jadi Anda boleh pakai perintah ini, perintah where untuk melakukan join, juga boleh menggunakan perintah join seperti ini ya. Employee A join order O, on itu merupakan bagian untuk mencocokkan datanya. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Baik, terima kasih Pak. Ya. Nah, ini Anda harus paham ya. Insya Allah kita minggu depan ini sudah quiz join. Nah, kadang-kadang join itu merupakan konsep yang agak sulit dipahami oleh mahasiswa. Saya dulu waktu kuliah S1 ya agak sulit ya. Aneh gitu kalau menurut saya. Makanya Anda harus paham ya, dan nggak merasa aneh. Ya. Oke, soal kedua. Tampilkan nama perusahaan supplier, kemudian nama produk yang disuplai,
dan harga produk. Nama perusahaan supplier, nama produk, dan harga produk. Nah, ini kita ambil data dari beberapa tabel ya. Kalau nama supplier ya ambil dari supplier. Soalnya posisinya data nama kan, nama supplier itu ya di supplier kan ya. Ini, company name ini. Kemudian nama produk, ternyata ambil dari tabel produk. Ya, product name. Kemudian harga juga ambil dari tabel produk, unit price. Ya. Jadi kita nggak bisa ambil dari satu tabel ini datanya, dari beberapa tabel. Nah, bisa nggak kita ngambil dari supplier dan produk? Bisa. Kenapa? Karena supplier dan produk itu punya relationship. Nah, ya, punya relationship sehingga bisa di-join. Ya. Untuk standar join-nya kita pakai apa? Nah, kita cari dulu yang one. Siapa yang one? Yang one adalah supplier ya, yang many adalah produk. Untuk one kita pakai primary key-nya yaitu supplier ID ya. Untuk yang many kita pakai foreign key yang merujuk ke one ya, yaitu ini supplier ID seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba query-nya ya. Nah, ini select, langsung aja from, di sini dari dua tabel ya. Supplier misalnya kita namakan S ya. Nah, ini nggak apa-apa, tidak merubah ini ya, nama tabelnya di database. Misalnya kita pakai join aja. Join misalnya produk P. Nah, oke. Nah, untuk nyambung, nah kita pakai on. Kalau yang versi satunya pakai where ya, on. Untuk S kita pakai primary key-nya ya. Nah, supplier ID ya. Kemudian untuk yang many-nya kita pakai foreign key-nya ya, foreign key yang merujuk ke one-nya ya, B. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang yang kita sudah melakukan join, sekarang yang ingin tampilkan apa? Nama perusahaan supplier. Langsung aja. S.company name ya. Kemudian kita tampilkan harga produk dan nama produk. Harga produk dan nama produk itu ada di tabel produk ya. P. Product name, terus P. Unit price ya. Nah, kita jalankan. Oh, keliru. Supplier, oh pakai S ya, suppliers. Nah, gini ya. Ya. Misalnya saya urutkan berdasarkan nama perusahaannya ya. Order by, misalnya ID perusahaan. S. Supplier ID. Nah, gini. Nah, seperti ini ya. Jadi perusahaan Exotic Liquid, dia menyuplai dua barang ya. Aniseed sirup harganya 10, Chang harganya 19, dan seterusnya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan mungkin? Silakan mengenai join. Saya izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Namanya siapa? Liandri Eko. Oke, silakan. Ini apakah join ini bisa digunakan untuk menampilkan lebih dari 2 data, Bapak? 2 tabel maksudnya? Lebih dari 2 tabel ya? Ya, bisa, Pak. Ya. Jadi boleh. Asal tiga-tiganya itu harus punya relationship ya. Contohnya gini. Nah, contohnya gini ya. Tampilkan nama employee dan nama customer yang pernah dilayani employee tersebut.
tampilkan nama employee dan nama customer yang pernah dilayani employee tersebut. Oke. Untuk nama employee itu kan ada di tabel employee ya. Nah, nama customer itu ada di tabel customer. Nah, Anda lihat antara employee dan customer itu kan nggak punya relationship ya. Tapi ingat ya, di sini kita bisa menggunakan order. Ya, ingat bahwa pelayanan di sini yang dimaksud itu kan yang ada hubungannya dengan pemrosesan order ya. Jadi employee A pernah memproses order dari customer B kan gitu. Nah, sehingga untuk melakukan join kita harus lewat order ya, karena hubungan antara employee A dengan customer B itu terjadi lewat order. Nah, jadi nanti joinnya kita join dulu employee dengan order, kemudian customer dengan order. Nah, seperti itu. Kan boleh ya, employee kan punya relationship dengan order. Ya. Customer juga punya relationship dengan order, jadi boleh. Urutannya bebas. Anda join employee dengan order dulu, kemudian baru di-join dengan customer, oke. Atau customer Anda join dengan order dulu, terus di-join dengan employee juga oke. Ya. Oke, saya tunjukkan di sini caranya. Nah, ini saya harap untuk modul praktikum Anda kerjakan dengan baik ya. Karena materi join itu agak sulit dipahami kalau menurut saya. Nah, di praktikum itu Anda akan banyak latihan ya. Select ya. Misalnya kita dari employee ke order dulu ya. Employee E. Ya. Kemudian join orders O on. Nah, kita sambung dulu ya. Kita sambung E. Nah, untuk E itu kan one-nya ya. Itu pakai primary key-nya. Kemudian untuk order itu kan many-nya. Kita pakai foreign key yang menunjuk ke E ya, ke employee ya. Jadi O dot employee ID. Nyambung sudah ya. Kemudian kita sambung lagi ke customer ya, join C ya. Kemudian on, langsung on ya. Soalnya apa? Di sini kan join-nya langsung dari order kan sudah tahu kan. Otomatis kita sudah tahu. On. Nah, di sini yang one adalah customer-nya ya. Jadi customer-nya pakai primary key. C dot ID sama dengan O dot. Nah, di sini kan kita nyambung antara order dengan customer ya. Bagian menu-nya adalah order. Ketika nyambung order dengan customer, harap dibedakan dengan nyambung order dengan employee. Kalau nyambung order dengan employee, nah, kita pakai di sisi order, kita pakai foreign key yang menunjuk ke employee. Kalau nyambung antara order dengan customer, nah ini sisi menu juga ya, kita pakai foreign key yang merujuk ke sisi customer-nya ya. Anda kalau bingung ya, Anda lihat nama kolom-kolomnya di sini ya. Customer ID. Nah, sudah selesai ini. Ya, misalnya saya mau menampilkan nama lengkapnya ya. First name. Ya. Terus last name. Kemudian misalnya saya nampilkan juga nama customer-nya. C.company. Coba kita jalankan. Oh, error. Oh, employees. Kita jalankan lagi. Nah, error. Oh, customer keliru ketiknya. Ini.
Oh, sorry. Ini keliru mestinya titik. Nah, ini ya. Jadi bisa ya. Nah, asal ada tabel lain yang bisa menghubungkan keduanya ya. Di sini kan menghubungkan antara nama employee dengan nama perusahaan kan dalam konteks employee ini pernah memproses transaksi perusahaan apa kan gitu. Sehingga nyambungnya ya lewat order. Oke, ada yang tanyakan lagi mungkin? Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Untuk join sendiri, apakah ada batasan atau maksimum berapa banyaknya tabel yang boleh dijoinkan, Pak? Enggak ada. Ya. Jadi bebas. Selama join-nya itu relevan ya. Jadi tidak asal join. Seperti itu. Barusan siapa namanya? Beatrix, Bapak. Beatrix. NIM 201. Yang sebelum Beatrix siapa yang bertanya? Saya lupa. Liandri Eko, Bapak. Liandri. 208. Oke, mungkin ada lagi yang ditanyakan. Nah, enggak, saya harap ketika praktikum Anda benar-benar mencoba ya agar bisa menguasai dengan baik. Karena minggu depan jadwalnya sudah kuis ketiga ya, yang materinya tentang join. Oke. Nah, ini contoh ya. Tampilkan, nah saya ambil random aja. Tampilkan nama-nama produk dari kategori beverage yang harganya lebih dari $10. Ada yang bisa bantu mungkin? Saya copy aja. Nah, oke, Anda coba mungkin bagi yang paham, sudah paham jawabannya, bisa mendiktekan ya. Nanti biar saya ketik. Nah, ini ada 3 soal. Nah, silahkan dicoba. Anda bisa mendikte saya, nanti saya ketikkan. Ada yang bisa bantu mungkin? Saya izin, Pak. Oke, Najib. Saya catat dulu. Ya, silakan Najib. Soal yang nomor berapa? Soal yang nomor 1. Oke. Tampilkan nama perusahaan customer dari Brasil, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oh, panjang ini ternyata. Serta tanggal pembelian untuk order yang dilakukan setelah, oh panjang ini, tahun 78. Oke. From-nya from apa, Najib? From nama perusahaan customer, ambil dari mana? From customers dulu. Customers ya. Terus customer dari Brazil. Nah, untuk ngecek negaranya, datanya ambil dari mana? Mungkin negara. Di inner join dulu, Pak. Di-joinkan dulu. Oke, kita join ya. Nanti di where. Customer C ya. Oke. Ya, pakai join apa where? Pakai join. Oke. Join apa? Join C
titik. Harus menyebutkan nama tabelnya dulu. Yang di-join dengan apa? Join order. Ini order ya, Pak? Ya. Orders, ya. Order. Terus on apa? Mencocokkannya. On untuk foreign key yang ada di order. Yang merujuk ke customer ya? Iya. Customer ID. Kemudian untuk yang C? Sama dengan C titik customer ID juga. Primary key-nya ya. Oke, sudah nyambung. Lalu di-where-kan di where ya. Kita yang batasi adalah perusahaan dari Brazil. Country sama dengan country ambil dari order apa dari customer? Dari C customer, C.country. C.country sama dengan string Brazil. Oke. Saya lowercase kan aja ya. Soalnya untuk Postgre ini case sensitif. Lower. Pakai elike itu kita bisa enggak ya, Pak? Oh ya, boleh. Elike boleh. Pakai ini juga boleh. Terus lalu di-where-kan lagi di bawahnya. Kalau where syaratnya pakai N apa OR gabungannya? Pakai N. N, oke. Artinya dua-duanya harus dipenuhi ya? Iya. Syarat apa? Itu untuk tahunnya di order, jadi O titik order date. Oke. Jadi tahunnya lebih dari 70 ya? Iya, Pak. Oke. Untuk ngambil tahunnya gimana? Pakai ekstrak. Oke. Ekstrak. Sini ya. Here from order date ya. Oke, lebih dari 1970. Pakai string. Nggak usah deh. Nggak usah. Kalau ekstrak output-nya angka. Terus yang ditampilkan apa? Ditampilkan nama perusahaan, berarti company name. Company name. Oke, terus? Lalu O titik order ID. Terus? Tanggal pembelian ya? Iya, tanggal pakai order date aja. Gini ya. Oke, kita jalankan. Ya benar ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai soal ini. Nggak ada? Oke, untuk yang barusan Najib, saya tambah satu lagi. Karena ini kan soalnya lebih sulit ya dibanding pertanyaan saya yang lain. Oke, sekarang sudah malam ya. Mungkin nggak kita cukupkan sampai di sini aja. Yang penting ada prinsipnya dapat ya. Kalau ada prinsipnya dapat gampang sudah. Tapi kalau prinsipnya nggak dapat, ya silakan. Itu tadi sepertinya nilai saya Pak. Apa? Input 1. Oh ya, untung kamu teliti Najib. Sorry ya. Ini ya. Untung Najib teliti ini. Oke. Jadi yang penting Anda prinsipnya paham ya. Nanti bisa Anda asah pada saat praktikum. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.